Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Karlina dengan NIM 1402222000010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, penelitian skripsi yang berjudul Pembangunan Website Bursa Kerja Khusus SMK Pasundan 1 Kota Serang menggunakan framework kode Igniter 4. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Langsung saja, yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang di sini yaitu ada 5. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi dalam pendidikan dan ketenagakerjaan. Yang kedua, pengelolaan bursa kerja khusus BKK di SMK Pasundan 1 Kota Serang masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, proses tersebut menyebabkan keterlambatan informasi, pengelolaan data kurang efektif, dan sulit diakses secara real-time. Yang keempat, perusahaan mitra belum memiliki media untuk mengunggah lowongan dan memantau lamaran. Dan yang terakhir yaitu, oleh karena itu dikembangkan website Bursa Kerja Khusus atau BKK berbasis kode Igniter untuk mempermudah pengelolaan data, penyebaran informasi lowongan, dan proses rekrutmen secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mampu menyediakan informasi lowongan secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh penggemar. Yang kedua, bagaimana membangun platform yang dapat meningkatkan efektivitas kerjasama antara sekolah dan perusahaan mitra. Yaitu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu membuat website bursa kerja khusus yang lebih efektif untuk mengakses pendataan pelamar yang akan mengikuti rekrutmen. Yang kedua yaitu menyediakan sistem yang memungkinkan pengguna mengakses lowongan, mengunggah lamaran, dan mengurangi risiko kerusakan dokumen fisik. Selanjutnya yaitu ada teori dan literatur review. Teori yang digunakan yaitu ada teori bursa kerja khusus, ada website, framework kode Igniter, dan metode waterfall. Terus ada literatur review yaitu AMIR 2025 tentang seleksi online calon pekerja melalui BKK. Ada Purnama 2024 pengembangan sistem BKK berbasis web, dan Chandra, Purwanto, dan Tony mengembangkan sistem informasi menggunakan metode profil matching untuk memberikan rekomendasi pendataan sesuai dengan profil alumni. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah, menganalisis masalah, literatur review, pengumpulan data, dan perancangan sistem. Identifikasi masalah itu mencakup tentang pengelolaan BKK atau bursa kerja khusus yang masih dilakukan secara manual. Menganalisis masalahnya itu tentang menganalisis kendala dan kebutuhan sistem BKK. Literatur review itu mempelajari teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian. Pengumpulan data ini dikaji melalui observasi secara langsung, wawancara secara langsung, dan dokumentasi. Terakhir yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem ini merancang website bursa kerja khusus atau BKK berbasis kode Igniter sebagai solusi. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi objek penelitian. Objek penelitian ini adalah bursa kerja khusus atau BKK yang pada objek di sekolah, tepatnya di SMK Pasundan 1 Kota Serang, yang berfungsi sebagai media penghubung antara sekolah, alumni, dan perusahaan. Terus ada penelitian berfokus pada proses pengelolaan informasi lowongan kerja, pendaftaran alumni, serta penyampaian informasi rekrutmen. Selanjutnya itu ada sistem yang dikembangkan berupa website sistem informasi BKK berbasis kode Igniter untuk membantu meningkatkan efektivitas pelayanan BKK. Mekanisme yang berjalan ini pada sistem yang berjalan pada saat ini, proses penyampaian informasi lowongan kerja di BKK masih dilakukan secara manual. Informasi lowongan yang diterima dari perusahaan akan dibagikan melalui pihak sekolah atau media
komunikasi seperti grup WhatsApp. Selanjutnya, pelamar melihat informasi tersebut. Apabila tertarik, maka pelamar harus menghubungi kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, pelamar diarahkan masuk ke grup WhatsApp untuk mengikuti proses rekrutmen berikutnya. Dari proses tersebut terdapat beberapa kendala, yaitu informasi lowongan belum terpusat, pelamar harus mencari informasi secara mandiri, serta data pelamar dan proses lamaran belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu diadakannya sistem informasi BKK berbasis web untuk mempermudah pengelolaan lowongan dan proses pendaftaran lamaran kerja. Analisis kelemahan mekanisme yang berjalan itu ada 5. Yang pertama, penyampaian informasi lowongan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, informasi lowongan belum terpusat dan mudah terlewat. Yang ketiga, data pelamar belum terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, proses pendaftaran masih bergantung pada komunikasi langsung. Dan yang terakhir yaitu BKK kesulitan melakukan pengelolaan dan pemantauan data lamaran. Pemodelan use case. Di sini ada 3. Yang pertama, admin BKK. Admin BKK ini login untuk masuk ke dalam sistem pengelolaan data lowongan kerja seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus informasi lowongan, mengelola data pelamar atau alumni yang menggunakan sistem, melakukan verifikasi lamaran yang masuk dari pelamar, membuat laporan terkait data lowongan, dan proses penyalmaran kerja. Yang kedua itu ada pelamar. Pelamar ini registrasi akun agar dapat menggunakan sistem login untuk mengakses fitur yang tersedia, melihat informasi lowongan kerja yang tersedia, mengajukan lamaran pekerjaan melalui sistem, mengunggah CV sebagai dokumen pendukung lamaran, melihat status lamaran untuk mengetahui perkembangan proses seleksi. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan ini memberikan atau mengirimkan informasi lowongan kerja kepada BKK untuk ditampilkan pada sistem. Ini sistem yang sudah saya buat. Dari dashboard awal terlihat dari lowongan, ada nama perusahaan dan pelamar. Di sini juga tersedia nama perusahaan serta lowongan yang dapat diakses oleh pelamar. Ini dashboard admin. Di sini juga admin bisa mengakses ke perusahaan, ke pelamar juga. Terus di sini ada dashboard registrasi untuk pelamar, registrasi awal untuk mengakses dan melamar lowongan yang disediakan oleh BKK. Selanjutnya ini ada lowongan dan data perusahaan serta lamaran yang masuk. Jadi admin bisa mengakses semua dari mulai lowongan yang disediakan di perusahaan, terus nama perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah melalui BKK, dan data pelamar yang masuk ke dalam sistem. Ada berapa orang yang memasuki dan mengakses lowongan tersebut. Sistem yang berjalan dan sistem pengusulan. Sistem yang berjalan ini proses pengelolaan BKK masih dilakukan secara manual. Perusahaan memberikan informasi lowongan kepada pihak BKK. BKK mencatat data lowongan dan pelamar secara manual. Informasi lowongan disampaikan melalui WhatsApp, media sosial, atau papan pengumuman. Siswa atau alumni mencari informasi lowongan secara mandiri. Pengumpulan berkas lamaran masih dilakukan secara langsung. Data pelamar belum tersimpan secara terpusat. Sistem yang diusulkan itu membangun sistem informasi BKK berbasis website. Admin BKK dapat mengelola data lowongan, perusahaan, dan pelamar. Perusahaan dapat memberikan informasi lowongan kerja. Siswa atau alumni dapat melakukan registrasi dan login. Siswa atau alumni dapat melihat lowongan dan mengirim lamaran secara offline. Pelamar dapat mengunggah dokumen pendukung seperti CV. Data tersimpan dalam database sehingga lebih mudah dikelola. Admin dapat melakukan verifikasi lamaran dan membuat laporan. Di sini juga ada uluran penelitian. Yang pertama itu ada data atau sertifikat BNSP, terus ada surat pencatatan hak cipta atau HAKI, terus ada monograf dari draft tentang cover buku.
Kesimpulan dan sarannya itu kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, proses pengelolaan informasi lowongan kerja pada BKK masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan penyampaian informasi dan pengelolaan data belum optimal. Perancangan sistem informasi BKK berbasis website dapat menjadi solusi untuk membantu proses pengelolaan data lowongan pelamar dan informasi pekerjaan secara lebih efektif. Sistem yang dirancang dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam memperoleh informasi lowongan serta melakukan proses lamaran kerja. Sarannya yaitu sistem informasi BKK yang telah dirancang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Diharapkan adanya pengembangan fitur tambahan untuk mendukung proses seleksi BKK, komunikasi antara BKK, pelamar, dan perusahaan. Perlu dilakukannya pemeliharaan sistem secara berkala agar sistem dapat berjalan dengan sesuai kebutuhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.